쪽 타이밍 맞지 않는데. Kalah 2 kali di Jeju, komentar Kang Sung Hyung soal simpan senjata inti. Kini justru muncul tantangan panas dari sosok pelatih V-League untuk tanding dengan full squad. 김연견이 좋은 수비를 보여줬습니다. 포위 때 오늘은 이제 김연경 선수가 리베로 유니폼이 아니. Guys, Megawati ditantang nih. Mega dibilang cuma bisa duduk santai melihat para junior Hyundai kalah telak 2 kali di Jeju. Lalu siapa seorang pelatih V-League itu yang berani menantang Mega dan klub Hyundai ini? Menarik kita cari tahu dalam video ini. Karena kabarnya, tantangan itu berbau kalimat yang arogansi. Sehingga Kang Sung Hyung langsung terima dan menentukan jadwal tandingnya. Semua berawal dari turnamen Jeju 2026 Korea-Cina, Japan Women's Volleyball Top Club Super Match berakhir hari ini. Perjalanan Hyundai Hill State dengan 2 pertandingan yang sama-sama memberikan pelajaran berharga. Kini Minggu 2 Agustus 2026, Hyundai Hill State kembali mendapat ujian berat saat berhadapan dengan raksasa Jepang, Osaka Marvelous, yang berakhir kekalahan untuk Hyundai. Sekilas, 2 hasil yang diraih Hyundai Hill State tentu akan memunculkan berbagai komentar. Namun jika melihat lebih dalam jalannya turnamen, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Hyundai Hill State sama sekali tidak datang ke Jeju dengan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Sejak awal, pelatih Kang Sung Hyung memang menjadikan turnamen ini sebagai ajang menguji kedalaman skuad. Mayoritas pemain yang diberi kesempatan tampil merupakan pemain pelapis dan pemain muda yang diproyeksikan menjadi pelapis pada musim kompetisi mendatang. Sementara itu, sejumlah nama senior yang turun ke lapangan hanya beberapa pemain berpengalaman seperti libero Kim Yeon-gyeon serta middle blocker Bae Yuna yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan membimbing para pemain muda di tengah pertandingan. 히가시 코너 비속공 엄청난 힘이 실려 있습니다. Sebaliknya, Osaka Marvelous datang dengan pendekatan yang berbeda. Klub asal Jepang tersebut menurunkan mayoritas pemain andalannya. Sejak awal pertandingan, mereka memperlihatkan organisasi permainan yang sangat matang. Variasi serangan cepat, koordinasi blok yang rapi, hingga pertahanan berlapis membuat tempo pertandingan berlangsung sangat tinggi. Meski demikian, Hyundai Hill State tidak pernah terlihat gentar. Justru para pemain muda Hyundai bermain lepas. Mereka beberapa kali mampu membangun rally-rally panjang yang memancing tepuk tangan penonton di Jeju Hala Gymnasium. Para pemain pelapis terus menunjukkan keberanian menyerang meski berhadapan dengan salah satu klub terkuat Jepang. Kang Sung Hyung tampak lebih banyak mengamati perkembangan anak asuhnya daripada sekadar mengejar hasil pertandingan. Setiap pergantian pemain dimanfaatkan untuk melihat kemampuan para pemain muda ketika menghadapi tekanan dari lawan yang kualitasnya berada di level tertinggi Asia. Pertandingan pun berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal hingga akhir. Osaka Marvelous menunjukkan mengapa mereka begitu disegani di Jepang. Disiplin bertahan, transisi menyerang yang cepat, serta komunikasi antar pemain menjadi pembeda yang sangat terlihat sepanjang pertandingan. Namun di sisi lain, Hyundai Hill State memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding sekedar hasil di papan skor. Para pemain muda mereka mendapatkan pengalaman menghadapi lawan yang benar-benar bermain dengan kekuatan terbaik. Hal itu pula yang menjadi pembicaraan para penggemar V-League. Banyak yang menilai 2 hasil di Jeju tidak bisa dijadikan ukuran mutlak kekuatan Hyundai Hill State untuk menghadapi musim 2026 sampai 2027. Pasalnya, amunisi utama mereka masih disimpan rapat. Nama-nama seperti Megawati Hangestri yang berstatus pemain asing memang tidak bisa tampil karena regulasi turnamen melarang seluruh pemain asing dan pemain tim nasional untuk bertanding. Usai laga persahabatan antar pemain klub Asia ini, pelatih Kang Sung Hyung berkomentar, "Kekalahan dalam 2 laga ini, sejak awal saya siap kalah karena kami lebih memberikan kesempatan pada pemain pelapis. Kami memprioritaskan kesiapan pemain inti untuk kompetisi resmi dibanding mengejar prestis di turnamen pramusim Jeju." Baginya, menjaga kondisi para pemain inti dan memberi jam terbang kepada skuad pelapis merupakan investasi penting sebelum musim V-League benar-benar dimulai. Namun dari komentar Kang Sung Hyung usai laga, itu muncul tanggapan sekaligus tantangan bagi dirinya dari salah satu pelatih klub V-League yang akan saya bocorkan siapa pelatih arogan itu di konten saya berikutnya. Pelatih itu menanggapi komentar Kang Sung Hyung seperti ini, "Jika kalah, kalah saja. Tak usah berdalih karena bukan skuad inti yang main. Jika begitu, saya akan tantang Kang Sung Hyung untuk laga uji coba dengan skuad full tim. Semua pemain boleh main tanpa ada aturan pemain asing dilarang main, seperti turnamen Jeju itu. Karena buat apa ikut turnamen jika tidak memanfaatkan pemain inti?" Begitu nada tanggapan tantangan pelatih yang akan kami sebutkan di konten kami berikutnya. Lalu siapa pelatih dan klub yang dimaksud?
Jika kalian memang pecinta voli Korea, pasti kalian tahu siapa pelatih tersebut dan coba tebak dengan tulis komentar nama klub yang terkenal dengan sifat pelatih arogansinya. Lalu cocokkan dengan jawaban di konten kami berikutnya. Cuma satu pertanyaan yang muncul di benak kita. Kenapa pelatih tersebut ingin melihat seperti apa Hyundai Hill State jika benar-benar menurunkan seluruh pemain terbaiknya, termasuk para pemain asing, tanpa dibatasi regulasi seperti yang berlaku di Jeju? Jika laga itu benar-benar terwujud, tentu laga tersebut akan menjadi salah satu uji coba paling menarik sebelum musim baru dimulai. Benarkah pelatih tersebut dikenal memiliki karakter yang berani melontarkan tantangan kepada rival-rivalnya? Sementara itu, meski tidak masuk dalam daftar pemain yang bertanding, Megawati tetap ikut bersama rombongan tim menuju Pulau Jeju. Kehadirannya menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi bagian penting dari persiapan Hyundai Hill State musim ini. Bagi Megawati sendiri, kesempatan berada di tengah tim tentu sangat berharga. Ia dapat menyaksikan secara langsung bagaimana pola permainan yang diterapkan pelatih, memahami karakter calon rekan-rekan setimnya, sekaligus mempercepat proses adaptasi di lingkungan baru. Keikutsertaannya ke Jeju juga membuka peluang untuk semakin membangun chemistry dengan seluruh pemain Hyundai Hill State di luar lapangan. Hal-hal seperti komunikasi, kebersamaan, dan pemahaman taktik seringkali menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah tim ketika musim kompetisi benar-benar dimulai. Seluruh pertandingan diperkirakan berlangsung dalam atmosfer kompetitif karena masing-masing klub membawa reputasi besar dari liga domestiknya. Meskipun berstatus turnamen pramusim, gengsi antar klub papan atas Asia tetap menjadi daya tarik utama. Turnamen ini juga memiliki nilai historis tersendiri. Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong, dijadwalkan hadir untuk melakukan servis pembuka simbolis pada hari pertama penyelenggaraan. Kehadiran Kim Yeon-kong bukan tanpa alasan. 3 dari 4 klub peserta memiliki hubungan erat dengan perjalanan kariernya. Ia pernah membela Hongkook Live Pink Spiders di Korea Selatan, bermain bersama klub Jepang yang saat itu masih bernama JT Marvelous sebelum berganti menjadi Osaka Marvelous, serta memperkuat Shanghai ketika berkarier di Liga Cina. Kehadirannya menjadi simbol persahabatan dan hubungan erat antar klub Asia yang selama ini telah terjalin melalui kompetisi internasional. Pihak KBSN Sports menjelaskan bahwa penyelenggaraan Women's Volleyball Top Club Super Match bukan hanya bertujuan menghadirkan pertandingan berkualitas, tetapi juga menjadi awal dari kerjasama yang lebih luas di kawasan Asia. Kami berencana mengembangkan turnamen persahabatan internasional berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Demikian pernyataan resmi KBSN Sports pada Rabu, 29 Juli 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan ambisi penyelenggara untuk menjadikan ajang ini sebagai agenda rutin yang mempertemukan klub-klub terbaik Asia setiap tahunnya. Jika terrealisasi, turnamen ini berpotensi menjadi salah satu kompetisi pramusim paling bergengsi di kawasan. Bagi Hyundai Hill State, 2 pertandingan di Jeju akan menjadi laboratorium terbaik sebelum memasuki musim baru. Pelatih dapat mengevaluasi efektivitas strategi, rotasi pemain, hingga kesiapan mental tim menghadapi lawan-lawan kuat dari luar Korea Selatan. Sementara bagi para pendukung Indonesia, meskipun Megawati belum turun ke lapangan, turnamen ini tetap memiliki nilai yang sangat menarik untuk diikuti. Publik dapat mulai mengenal gaya bermain Hyundai Hill State, melihat kualitas para calon rekan setim Megawati, sekaligus memperkirakan seperti apa kekuatan klub tersebut ketika sang Megatron akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut resminya. Dan ketika hari itu tiba, perhatian bukan hanya datang dari Korea Selatan, tetapi juga jutaan penggemar bola voli Indonesia yang telah lama menantikan momen Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan kemampuannya di panggung V-League bersama seragam baru Hyundai Hill State.